Kelompok Jihad Islam Palestina menyatakan siap membebaskan sandera Israel yang mereka tahan di jalur Gaza. Pernyataan ini muncul setelah kekhawatiran atas nasib sandera yang berada di luar penahanan kelompok militan Hamas. Kelompok Jihad Islam mengumumkan pembebasan sandera ini pada Selasa 28 November 2023 malam. Dilaporkan ada 40 sandera Israel di Gaza yang tidak di bawah naungan Hamas. Para sandera tersebut mencakup perempuan dan anak-anak Israel. Jihad Islam siap membebaskan seluruh sandera dengan syarat Israel membebaskan narapidananya. Kabar ini juga dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Gerakan Jihad Islam Muhammad Al-Hindi. Dia mengatakan sayap Jihad Islam Brigade Al-Quds akan menyerahkan seluruh sandera. Al-Hindi mengatakan pilihan Israel akan sulit karena mereka gagal membebaskan tawanan secara militer. Menurutnya, sikap Israel yang bersiap perang akan mempengaruhi jalannya negosiasi. Ia pun memuji kinerja kelompok perlawanan Palestina. Sebaliknya, Israel kini mengalami kerugian yang signifikan. Oleh karena itu, ia mendesak Israel untuk mengakhiri agresinya di jalur Gaza. Miliarder Elon Musk nampaknya memiliki nyali besar. Pasalnya di hadapan Presiden Isaac Herzog, ia menyerukan agar generasi Israel tidak dididik menjadi seorang pembunuh. Sebagaimana diketahui, konflik Israel dan Palestina telah terjadi lebih dari 100 tahun atau sejak 1917. Selama konflik tidak sedikit korban tewas berjatuhan. Bahkan perang terbaru ini korban jiwa tembus hingga 15.000 orang. Elon Musk saat menemui Presiden Israel Senin 27 November 2023 membicarakan dampak perang Israel-Hamas di Gaza. Musk menyerukan perubahan sistem pendidikan agar generasi baru Israel tidak dilatih menjadi pembunuh. Hal lain yang sangat penting adalah berusaha membangun kesejahteraan. Diketahui selama di Israel, Musk mengunjungi kibbutz, salah satu tempat serangan Hamas pada 7 Oktober hingga menemui para keluarga sandera. Setelah mengunjungi Israel, Hamas juga meminta Musk melihat langsung kehancuran yang dibuat IDF di jalur Gaza. Pejabat senior kelompok Hamas Osama Hamdan meminta Elon Musk mengunjungi jalur Gaza di Palestina. Menurutnya, Musk harus melihat kekejaman Israel secara langsung di wilayah Gaza yang diduduki warga Palestina. Menteri Israel mengancam akan meruntuhkan pemerintah jika Israel tidak segera melanjutkan agresinya di jalur Gaza. Demikian disampaikan oleh Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir pada Selasa 28 November 2023. Adapun ancaman itu disampaikan Ben-Gvir menyusul gencatan senjata 4 hari yang kemudian diperpanjang selama 48 jam. Menurut Ben-Gvir, penghentikan perang di Gaza sama halnya menghancurkan pemerintahan di Tel Aviv. Diketahui Ben-Gvir merupakan menteri yang menentang perjanjian gencatan senjata, pembebasan tawanan dan meningkatkan bantuan ke jalur Gaza. Dia mengkritik kesepakatan tersebut karena tidak menjamin dibebaskannya seluruh warga Israel dan warga asing yang disandra oleh Hamas. Sebaliknya, Ben-Gvir menganggap perjanjian gencatan senjata saat ini menguntungkan militan Hamas. Menurutnya, tekanan militer terhadap Hamas penting dipertahankan. Dia menilai hanya dengan cara itu kesepakatan pembebasan seluruh sandera dapat dicapai. Gedung Putih mengatakan kelompok militan Palestina Hamas tidak memanfaatkan sandera Amerika sebagai pengaruh negosiasi. Hamas tidak berupaya menahan warga AS lebih lama daripada sandera negara lainnya. Demikian disampaikan juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby dalam konferensi persnya pada Selasa 28 November 2023. John Kirby mengatakan tidak ada tanda-tanda Hamas berniat untuk main-main dengan para tawanan Amerika Serikat. Adapun jumlah warga negara AS yang ditahan di jalur Gaza tidak begitu banyak. Kirby pun menambahkan bahwa pembicaraan mengenai penyanderaan sejauh ini difokuskan pada perempuan dan anak-anak. Menurutnya, Hamas tidak menempatkan semua warga negara AS yang ditahan di lokasi yang sama. Sebelumnya diberitakan Amerika Serikat akan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza Palestina sejak konflik dimulai 7 Oktober. Hal ini merupakan pertama kalinya AS mengirim bantuan ke Gaza di tengah gencatan senjata. Pejabat senior AS mengatakan bantuan kemanusiaan yang akan dikirim dalam jumlah besar. AS mengirim 3 pesawat militer ke Mesir untuk membawa bantuan kemanusiaan. Bantuan pertama telah dimulai Selasa 28 November dan akan diturunkan di wilayah Sinai Mesir perbatasan dengan jalur Gaza.
Gaza. Setelah itu PBB akan menyalurkan bantuan tersebut ke Gaza, sementara 2 pesawat lagi akan tiba dalam beberapa hari mendatang. Amerika Serikat menggunakan Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing Pasal 702 untuk mengganggu program senjata Iran. Pengungkapan ini muncul setelah Iran membeli jet tempur buatan Rusia dan rudal hipersonik Fatah II. Para pejabat Amerika Serikat yang mengetahui hal ini mengatakan bahwa Badan Intelijen Asing telah menjadi kunci dalam menghentikan penjualan suku cadang senjata tertentu ke Iran dalam beberapa tahun terakhir. CIA dan badan-badan intelijen lainnya secara diam-diam mengamati komunikasi elektronik produsen senjata asing. Hal itu bertujuan untuk menghentikan beberapa suku cadang senjata canggih ke Iran. Amerika Serikat mengganggu program senjata Iran dari segala arah, baik jalur darat, udara, maupun laut. Upaya ini dilakukan ketika pemerintah Amerika Serikat berusaha mencegah Iran mengembangkan program rudal balistiknya. Sebab AS khawatir Teheran akan menggunakan rudal balistiknya untuk membantu Rusia di medan perang Ukraina. Para pejabat juga berupaya untuk mencegah Iran terlibat dalam konflik-konflik yang berdampak pada keamanan nasional AS secara lebih luas, termasuk perang antara Israel dengan Hamas di jalur Gaza. Pengungkapan ini merupakan argumen terbaru dari pemerintah AS bahwa kewenangan memata-matai bagian 702 dari Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan lonjakan penyakit menular dan diare pada anak-anak di jalur Gaza, Palestina. Kasus diare pada anak berusia 5 tahun ke atas telah melonjak lebih dari 100 kali lipat. Margaret Harris dari WHO khawatir mengenai peningkatan penyakit menular, khususnya diare pada bayi dan anak-anak di jalur Gaza. Ia pun memperingatkan penyakit bisa menjadi pembunuh yang lebih besar daripada akibat pemboman. Harris mengatakan lebih banyak orang bisa meninggal karena penyakit dibandingkan akibat pemboman Israel. Untuk menghindari bencana kemanusiaan itu, sistem kesehatan di Gaza harus segera diperbaiki. Otoritas Kesehatan Gaza mengatakan sejauh ini lebih dari 15.000 orang telah meninggal dunia akibat pemboman Israel di Gaza. Dari jumlah tersebut, 40% diantaranya adalah anak-anak. Berdasarkan ketentuan perjanjian gencatan senjata, Israel mengizinkan lebih banyak bantuan masuk ke jalur Gaza, namun lembaga bantuan mengatakan pasokan makanan, air, dan obat-obatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar. Kapal Angkatan Laut Israel menembakkan rudal ke rumah-rumah warga Palestina. Dengan demikian, Israel secara terang-terangan melanggar perjanjian gencatan senjata. Sumber Wafa mengatakan bahwa perahu-perahu pendudukan menembaki rumah warga Palestina yang berdekatan dengan pantai, tepatnya di pantai Han al-Shati dan Sheikh Radwan di jalur Gaza. Sejauh ini belum ada korban jiwa yang dilaporkan. Tidak hanya di dekat pantai, pasukan Israel juga menyerbu kota Jenin di tepi barat. Rumah-rumah warga, jalanan, dan saluran air sengaja dihancurkan ketika IOF menggerebek kota Jenin. Sumber Al Jazeera menyatakan rumah-rumah tersebut terletak di lingkungan Ad-Damj. Lusinan kendaraan militer lapis baja dan setidaknya 4 bulldozer menyerbu Jenin pada Selasa 28 November. Setidaknya 20 orang ditangkap termasuk anggota keluarga warga Palestina yang digambarkan oleh Israel sebagai buronan. Pejabat medis mengatakan kepada Al Jazeera bahwa setidaknya 6 orang terluka termasuk 2 anak-anak. Selain itu, pasukan Israel juga memblokir pintu masuk 2 rumah sakit utama. Kelompok militan Lebanon Hizbullah buka suara terkait gencatan senjata Israel dengan Hamas di jalur Gaza. Seorang politisi senior Hizbullah Hassan Fadlallah mengharapkan gencatan senjata sebagai awal dari pengurangan kekerasan di Gaza. Politisi senior Hizbullah menginginkan gencatan senjata terus berlanjut. Demikian disampaikannya setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati. Diketahui serangan lintas batas telah menewaskan sekitar 100 orang termasuk 80 diantaranya pejuang Hizbullah. Kekerasan di perbatasan Israel dan Lebanon telah memaksa puluhan ribu orang di kedua sisi perbatasan meninggalkan rumah mereka. Hizbullah juga melakukan survei mengenai kerusakan akibat serangan Israel di Lebanon.
Fadlullah mengatakan 37 rumah hancur total dan 11 lainnya terbakar habis. Sementara di wilayah selatan 1.500 rumah lainnya mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Terkait hal itu, Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati disebut telah menyetujui akan membayar kompensasi, termasuk mobil yang hancur dan kebun zaitun di Lebanon. Hal ini akan terpisah dari kompensasi yang harus dibayarkan oleh kelompok militan Hizbullah. Iran mengakui serangan Hamas di Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 turut menghancurkan proyek Amerika Serikat. Hal ini disampaikan oleh petinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei saat menerima sekelompok pasukan mobilisasi Basij pada Rabu 29 November 2023. Khamenei menegaskan bahwa operasi Banjir Al-Aqsa menghantam proyek Amerika Serikat untuk Timur Tengah baru. Hal ini mencatat bahwa Lebanon, Irak, dan Suriah juga menjadi bagian dari proyek tersebut. Menurutnya, serangan 7 Oktober tidak hanya melawan entitas Zionis, melainkan juga menghancurkan Amerika Serikat. Ia menganggap Banjir Al-Aqsa adalah peristiwa sejarah dalam segala hal yang mampu menghantam proyek Amerika Serikat di wilayah tersebut. Ia menekankan jika hal ini terus berlanjut, seluruh proyek Amerika Serikat akan lenyap. Khamenei menambahkan bahwa agresi di Gaza tidak hanya mempermalukan Israel, melainkan juga Amerika. Menurutnya, tragedi 50 hari terakhir adalah rangkuman dari kejahatan yang dilakukan oleh entitas Zionis selama 75 tahun terakhir di Palestina. Dalam kesempatan itu, Khamenei juga menyangkal pernyataan yang menyebut Iran ingin melempar Zionis ke laut. Di tengah gencatan senjata di jalur Gaza, pemukim Israel di tepi barat membangun jalanan khusus. Upaya tersebut untuk menjarah lebih dari 300 hektar tanah Palestina. Dikutip dari Wafa Palestina Rabu 29 November, pemukim membangun jalan baru di kota Harawat Bani Hasan sebelah barat Laut Salfit. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Wali Kota Harawat Bani Hasan Ibrahim Asi. Ia mengatakan bahwa bulldozer di bawah pengawasan tentara Israel telah dikerahkan untuk membuat jalan khusus pemukim. Jalan tersebut akan menghubungkan pos terdepan Hafat Ir dan daerah Ras di utara kota tersebut. Tujuan utama dari pembangunan jalan itu adalah untuk merampas tanah milik kota-kota seperti Harawat Bani Hasan dan Der Istiyah. Ibrahim Asi menambahkan bahwa puluhan pemukim juga menembaki para pemilik tanah yang melakukan perlawanan. Pemukim Israel juga mengusir mereka dari wilayah tersebut. Kelompok militan Hamas Palestina menyerukan gencatan senjata permanen di jalur Gaza. Sebagai imbalannya, Hamas akan membebaskan semua tentara IDF yang telah ditangkap. Demikian sebagaimana dilaporkan TV Mesir Al-Hahera Al-Ikhbariyah pada Rabu 29 November. Menurut stasiun televisi tersebut, Hamas menegaskan bahwa syarat untuk membebaskan pasukan Israel akan berbeda. Secara khusus, negosiasi akan mencakup diskusi mengenai mengakhiri permusuhan dan pencabutan blokade yang diperlakukan Israel di jalur Gaza. Pejabat senior Hamas Osama Hamdan mengatakan bahwa kemungkinan kecil untuk membicarakan pembebasan pasukan Israel di tengah penderitaan rakyat Palestina. Ia menegaskan bahwa penghentian perang adalah syarat untuk negosiasi. Sebelumnya diberitakan 3 tentara Israel tewas selesai terlibat pertempuran sengit dengan Hamas, namun jasad ketiga militer Zionis tersebut saat ini masih di Gaza lantaran ditahan oleh kelompok perlawanan Palestina. Pasukan pertahanan Israel pada Selasa 28 November mengumumkan kematian 3 tentaranya. Kematian ketiga tentara itu menambah jumlah korban tewas tentara IDF sebanyak 395 orang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.